Kepada yang terhormat PJS Kepala Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta, Bapak Freddy Kurniawan STMT, yang kami hormati PJS Sekretaris Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta, Bapak Denny Dermawan STME, dan yang kami hormati semua dosen Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta. Serta tak lupa kepada yang kami sayangi dan kami banggakan, para pejuang tugas akhir dan calon pejuang tugas akhir seluruh mahasiswa Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta. Terima kasih bagi yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Pritises Bootcamp pada hari ini, 19 Mei 2021 via Zoom Meeting. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara hari ini, yang akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan singkat dari PJS Ketua Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta, kemudian dilanjutkan penyampaian pedoman skripsi Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Denny Dermawan STME. Dan langsung nanti kita akan menuju kepada diskusi tentang penawaran topik atau judul tugas akhir yang akan dipaparkan oleh para dosen Teknik Elektro. Untuk selanjutnya ada juga lain-lain dan yang terakhir nanti akan ada penutup. Perkenalkan, nama saya Daru Atmi Purnami yang akan memandu acara ini sampai dengan akhir nanti. Agar acara berlangsung dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi seluruh peserta, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, karena masih di bulan Syawal ya, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faidin bagi yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin bagi seluruh peserta yang hadir di sini. Langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu ada sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta, Bapak Freddy Kurniawan STMT. Kepada Bapak Freddy, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para dosen di Prodi Teknik Elektro ITDA dan juga para mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul bertemu di sini ya secara daring, secara virtual dalam acara Pritises Bootcamp. Ya, jadi Pritises Bootcamp ini merupakan suatu acara yang nanti di sini kita akan menawarkan beberapa materi tema tugas akhir yang nanti dapat dikerjakan mahasiswa. Nah, acara ini sudah berlangsung beberapa kali dan ini sudah yang ketiga. Meskipun sudah berlangsung beberapa kali, tapi mungkin jangan kita anggap ini sebagai hanya semacam ritual gitu ya. Tapi marilah kita manfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya karena memang saya melihat di prodi dan di prodi lain dan juga di kampus lain itu kadang-kadang tugas akhir itu menjadi sesuatu yang nanti kemungkinan nanti dapat memperpanjang lama studi cukup signifikan gitu ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu teorinya sudah selesai tapi tugas akhirnya nanti masih harus menunggu beberapa saat. Nah, beberapa di antara problemnya itu adalah masalah judul. Nah, ini makanya nanti kita akan coba dengan acara ini dari prodi akan menawarkan beberapa tema-tema skripsi yang dapat diambil oleh mahasiswa. Memang skripsi ini nanti assessment-nya atau nanti penilaiannya itu kan nanti adalah berbeda dengan di mata kuliah pada umumnya. Sehingga kalau kalian nanti lihat ya di portalnya TE itu juga sudah ada di sana panduan skripsi, termasuk penilaian juga ada, termasuk komposisi yang dinilai itu apa itu sudah ada. Pada intinya skripsi itu nanti yang dinilai itu adalah
bagaimana mahasiswa itu menjadi salah satu problem solver, jadi menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yang itu merupakan bagian dari ilmu teknik elektro. Teknik elektro itu kan luas ya. Elektro itu kan nanti termasuk listrik, elektronik, termasuk nanti juga information technology, termasuk elektro, avionik juga termasuk elektro, kendali juga termasuk elektro ya. Jadi elektro itu luas sehingga nanti kita tidak terbatas kepada core-nya elektro saja. Nah, selain nanti kalian dalam skripsi itu nanti juga membuat suatu karya tulis yang berupa laporan skripsi, nanti juga ada paparannya, dan itu memang ujian di skripsi itu kan sesuatu yang nanti yang kalian butuhkan, dan itu nanti mungkin yang harus dipenuhi oleh seorang sarjana S1 ya. Seorang sarjana S1 itu kan nanti kalau kerja di perusahaan itu kan bukan tugasnya itu dia itu misalnya nyewedir gitu, bukan, tapi dia itu harus sebagai engineer. Engineer itu berarti nanti kalau ada permasalahan dia harus bisa menyelesaikan. Menyelesaikan permasalahan hasilnya apa? Dalam bentuk laporan nanti. Laporan mungkin laporan yang lebih singkat, nah nanti mungkin ada ringkasan laporan. Nah jadi kita memang di sini nanti kalian menulis skripsi itu nanti berupa laporan skripsi, kemudian nanti juga ada ringkasan skripsinya gitu kan. Nah itu memang yang dibutuhkan engineer itu seperti itu. Selain laporan juga nanti harus bisa memaparkan. Seorang engineer bagaimanapun pinternya, tapi kalau tidak bisa memaparkan, dia tidak akan sukses dengan karir yang cukup melejit ya. Nah, makanya nanti di skripsi itu juga ada laporan, ada paparan, juga nanti ada laporan singkat berupa ringkasan. Nah, laporan singkat itu nanti kalau misalnya dapat disubmit ke jurnal dan diterima, nanti akan ada poin tambahan. Tapi ini tidak wajib. Sehingga nanti yang wajib itu nanti hanya berupa laporannya, kemudian nanti juga ada paparannya, juga ringkasan laporannya. Yang wajib seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok ini dinamakan pretesis bootcamp gitu ya? Mungkin ada yang sedikit ngeri dengan tema acara ini ya. Tesis itu kan sudah S2 ya. Ya, kalau di beberapa di negara-negara lain itu kan tesis itu merupakan tugas akhir mahasiswa yang berupa riset itu untuk undergraduate maupun postgraduate. Jadi untuk undergraduate itu S1, postgraduate itu S2. Nah, itu tugas akhir risetnya itu disebut dengan tesis. Ya, kalau yang S3, doktor itu nanti disebut dengan disertasi. Nah, sehingga kita menggunakan istilah pretesis bootcamp ya. Sehingga nanti satu saat kalau kalian menemukan adanya pretesis bootcamp di tempat lain, nah itu sebenarnya itu penawaran tema-tema skripsi ya, bukan untuk tesis ya. Nah, kemudian di website juga sudah kita tampilkan, kita perbaiki terus tampilannya ya, itu untuk pedoman skripsi nanti silakan digunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan nanti untuk konsultasi dengan dosen dengan sebaik-baiknya ya. Meskipun daring, tapi nanti silakan nanti dapat berkonsultasi jika mau mengendaki adanya konsultasi tatap muka, nanti silakan ke kampus dengan mengajukan surat permohonan. Nah, saya kira itu saja. Ada kurangnya mohon maaf. Tak lupa di sini karena masih suasana Lebaran, saya ucapkan taqabbalallahu minkum. Jika kami dari Prodi ada kekurangannya, kami mohon maaf. Jika nanti kalian mempunyai kritik dan saran, silakan kalian memasukkan kritik saran kepada Prodi, bisa menggunakan email Prodi atau bisa menggunakan dari WA pribadi dosen, nanti silakan. Ya, kita tunggu saran kalian sehingga nanti kita akan semakin baik untuk kedepannya. Saya kira dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Freddy yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Denny Dermawan, STM untuk menyampaikan pedoman skripsi Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta. Kepada Bapak Denny kami persilahkan. Share screen bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam acara pre-tesis Bootcamp yang ketiga Teknik Elektro ITDA. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada Pak Suci, kemudian terima kasih juga atas kehadiran Pak Freddy, Pak Paulus, Bu Yeni, Bu Daru, ada Pak Catur, ya kemudian juga para mahasiswa sekalian yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Oke. Mudah-mudahan nanti mendapat inovasi, mendapatkan judul dari yang akan ditawarkan oleh para dosen ini. Nah, jadi tujuan utamanya ini adalah untuk saling sharing ya, untuk berbagi dari dosen ya, sehingga di sini juga kita melibatkan ada Bu Yeni ya, karena beliau juga sedang S3, mungkin topik penelitian beliau bisa diturunkan ya, diturunkan menjadi tugas akhir untuk para mahasiswanya. Jadi kalau ibaratnya bobotnya itu kalau S3 itu 100% ya nanti S1 mungkin yang 30% saja gitu ya. Jadi tidak usah terlalu berat. Oke gitu. Nah, kemudian untuk acara ini untuk apa? Topik masalah tugas akhir ini pedomannya itu ada di web ya. Ini bisa share screen. Belum muncul ya. Baik. Ini nanti bisa Anda lihat di te.itda.ac.id ya. Jadi silakan ketikkan itu ya linknya te.id. Kemudian nanti Anda akan diarahkan ke sini ya. Kemudian nanti ini karena belum bukan untuk mengklik oh ini sudah masuk ya ini. Nah ini sudah masuk ya. Ini sudah. Jadi di sini sudah ada pedomannya ya, silakan. Nah ini kalau ini tadi belum muncul ya, kalau belum muncul nanti silakan diklik dilihat berita selengkapnya. Nanti silakan bentar ya. Sudah muter-muter. Agak lama jaringan. Nah, nanti sini tinggal diklik Produksi Teknik Elektro. Karena tadi nggak langsung kelihatan ya, jadi harus diklik dulu. Nah, ini oke. Ini nanti, nah ini sudah ada ya. Untuk yang langsung ke poin A ya, yaitu pendaftaran skripsi. Ada 4 persyaratan itu nanti silakan dibaca saja. Oh ini belum. Agak ada delay ini. Ya. Ada delay. Nanti ada pendaftaran skripsi itu ada 4, silakan dipenuhi. Nah, tapi mengapa saya utarakan di kesempatan kali ini banyak yang kelupaan, yaitu mengirimkan dokumen tersebut ke prodi ya melalui email.
elektro.ita.ac.id ya dalam format PDF. Nah ini tidak banyak yang kelupaan ya, terutama yang poin 4 karena dapatkan judul tugas akhir itu dari dosen. Sehingga yang keempat itu adalah tidak perlu proposal jika tema skripsi dan seringkali mahasiswa itu tidak mengirimkan berkas yang lainnya, yaitu berkas 1, 2, dan 3-nya. Ya, jadi nanti baik Anda nanti mendapat skema dari dosen ataupun tidak, tetap harus mengirimkan permohonan tugas akhir. Ya. Tetap dikirim ke nanti akan kita buka ya. Kemudian bisa mingguan, nanti terus kita rekap. Ya. Jadinya per dosen, nah kadang juga dosennya kelupaan yaitu bahwa judulnya ini sudah diambil oleh si A, gitu lah. Karena untuk menghindari kelupaan itu, maka si mahasiswa tetap wajib ya, meskipun temanya dari dosen, harus mengirimkan permohonan skripsinya juga ya. Kita skripsi atau mau mengajukan skripsi. Okay. Kemudian untuk proses skripsi ya dengan mengikuti bimbingan ya oleh dosen pembimbingnya, dosen pembimbing 1 dan 2. Pra pendaftaran syaratnya juga sudah ada ya, sudah jelas kalau pra pendaftaran. Kemudian saya lanjut yang untuk ujian skripsi. Ujian skripsi juga sudah jelas. Ini ingin saya menekankan nanti di bagian ini, di bagian akhir ya, yaitu nanti untuk syarat nilai skripsi ini keluar ya, maka harus mengumpulkan CD salah satunya ya, yang berisi ini satu file PDF ya, jangan bab 1 sendiri, bab 2 sendiri ya, jadi satu file lengkap dari cover sampai ke lampiran. Ya, jadi hanya ada satu file untuk naskah skripsinya. Kemudian yang penting yaitu nanti yang kedua, yaitu draft artikel ilmiah. Ya, draft artikel ilmiah ya dalam format doc atau docx yang berisi ringkasan skripsi. Nah, ini harus Anda lengkapi. Ini mulai berlaku awal tahun ini kalau nggak salah ya Pak Freddy. Ya, awal berlaku ya. Jadi setiap mahasiswa nanti yang sudah pendaftaran harus mengumpulkan naskah skripsi dan mengumpulkan artikel ilmiahnya ya dalam format jurnal. Ya, ringkasan skripsinya menggunakan format jurnal. Formatnya nanti silakan bisa diunduh. Oke. Nah itu saja yang perlu saya lain-lain yang ada utama yang sudah melangsungkan tugas akhir nanti bisa kita bahas di acara lain-lain. Oke. Baik, demikian sambutan singkat saya. Pembacaan panduan tugas akhir. Saya kembalikan waktunya ke Bu Daru Hatmi Purnami. Silakan. Terima kasih Bapak Denny yang telah menyampaikan pedoman skripsi Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta. Semoga kedepannya dalam menulis skripsi, mahasiswa dapat menggunakan pedoman tersebut sebagai panduan, sehingga harapannya bukan menurut kata teman saya, kata cutting saya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, perlu diketahui kita punya pedoman skripsi yang berlaku, sehingga silahkan pedoman skripsinya dipatuhi gitu. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penawaran topik atau judul tugas akhir oleh dosen-dosen Teknik Elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta. Langsung saja diawali dengan yang pertama, ada dari Bapak Insinyur Sucianto MT. Pak Sucinya ada? Sambil menunggu persiapan dari Pak Suci, nanti bagi mahasiswa yang ingin bertanya kepada beliau seputar penawaran topik
judul tugas akhirnya. Nanti silahkan bertanya saja via Zoom chat. Nah, pertanyaan nanti akan langsung dijawab oleh Pak Suci setelah menyampaikan penawaran topik atau judul tugas akhir tersebut. Gitu ya. Jadi jangan malu-malu. Kalau kalian ada kesulitan, kemudian masih bingung gitu, tanyakan saja kepada Pak Suci mengenai topiknya. Siapa tahu nanti dapat menambah wawasan atau ide cemerlang untuk kalian, gitu ya. Kembali saya panggil Pak Suci. Belum ada, Bunda Ru. Mungkin dilanjutkan dulu. Oke. Untuk selanjutnya, karena Pak Sucinya belum ada, langsung saja ke Pak Freddy Kurniawan. Ya, oke. Oke, Terima Pak kasih, Freddy-nya Bu ada. Daru. Kepada Ya, Pak terima Freddy kasih, Bu Daru. dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Daru atas waktunya. Jadi di sini saya akan coba menawarkan tema skripsi. Saya menawarkan mungkin satu aja nanti ya, yang ini karena episode lain sudah banyak ini. Ya, tema skripsi saya itu kemarin sudah dikerjakan oleh beberapa orang mahasiswa. Nah, ini kalau mau dilihat temanya itu nanti seputar navigasi. Nah, lebih fokusnya tentang ARS ya, Attitude Heading and Reference System. Nah, ini tema ini tuh nanti kalau kita melihat itu nanti banyak diambil oleh mahasiswa-mahasiswa yang postgraduate di beberapa negara maju ya. Nah, ini beberapa tema itu kemarin saya ambil, kemudian ini kita coba untuk kita terapkan di sini karena memang nanti salah satu konsentrasi teknik elektro itu kan nanti elektronika penerbangan atau avionik. Dan mungkin tema skripsi yang lain nanti akan banyak, tapi akan kita coba satu dulu ini ya. Nah, ini attitude heading and reference system ini juga kemarin sudah diutarakan pada waktu kita webinar itu ya. Pada waktu webinar dan juga kita sudah utarakan, pada intinya di sini adalah menentukan attitude heading. Itu merupakan role bank, kemudian nanti kalau heading itu nanti adalah IO-nya ini ya. Kemarin sudah, kemudian nah ini studi di pesawat sudah, cuman kita praktiknya tidak bisa menggunakan pesawat, nanti menggunakan drone. Nah, ini pengambilan datanya sudah ada, kemudian nah ini yang di lab juga sudah ada pengambilan datanya. Nah, kemudian nanti kita tinggal mengolah data tersebut. Mengolahnya nanti menggunakan beberapa persamaan. Nah, ini persamaan dasarnya juga sudah seperti ini. Cuman persamaan dasar ini kalau kita terapkan langsung nanti akan ada errornya. Nah, errornya apa? Nah, nanti bisa dianalisis, kemudian nanti kita gabungkan menggunakan Kalman filter. Nah, ini. Jadi nanti ada data dari sensor akselerometer, giroskop, magnetometer digabungkan menggunakan Kalman filter. Nah, ini tema ini sudah dikerjakan beberapa mahasiswa dan beberapa mahasiswa juga sudah mempublikasikannya. Kalau yang mempublikasikan itu kemarin saya lihat tidak ada yang mendapat nilai B ya. Semuanya A semuanya. Nah, ini. Karena kalau dipublikasikan kan accepted tambah 10. Tapi tambah 10 ya nilainya ya mestinya A gitu ya. Dan ternyata semuanya A semuanya kemarin. Nah, nanti ke depan akan kita kembangkan juga. Nanti ini menjadi ini ya, attitude indikator sebagaimana nanti yang kita lihat di primary flight display itu ya. Jadi kita akan mencoba mengembangkan ke sini menggunakan ini nanti kita coba menggunakan MATLAB atau mungkin menggunakan pemrograman yang lain, menggunakan Visual C atau mungkin Virtual Studio gitu ya kalau memungkinkan ya. Tapi kemarin saya kalau lebih enaknya mungkin menggunakan MATLAB ya. Kenapa kita menggunakan berbasis GUI seperti ini? Karena kita tidak mungkin mengembangkan indikator ini menggunakan perangkat analog ya. Kalau menggunakan analog kita akan lebih merasa kesulitan karena nanti aktuatornya itu lebih sulit dibanding dengan kalau kita menggunakan tampilan digital seperti ini. Nah, kita harapkan nanti ke depan bisa menjadi seperti ini. Nah, terus kira-kira tema-tema TA yang masih dapat dikembangkan ke depan apa? Nah, ini ada beberapa yang dapat dikembangkan ke depan, yaitu penentuan sudut orientasi. Berarti nanti penentuan sudut roll pitch IO. Ini untuk benda kaku atau rigid body. Kemarin juga sudah dikerjakan. Kemudian nanti juga penentuan sudut ini menggunakan UAV. Data sudah ada. Tinggal nanti dari data dari sensor tadi kita olah.
menjadi sebuah sudut yang nanti sudut itu akan terjadi pada sebuah UAV selama dia melakukan penerbangan. Ini kemarin sudah dikerjakan oleh beberapa mahasiswa dan nanti masih dapat diteruskan. Kemudian penentuan sudut ini ternyata masih ada errornya. Nah, ini kita coba untuk mengoreksinya diantaranya dengan kovarian akselerasi dan juga ada menggunakan total akselerasi. Nanti ada caranya ini. Untuk yang kovarian kemarin juga sudah dikerjakan oleh mahasiswa angkatan 2016 kemarin. Yang menggunakan total akselerasi ini belum ini ya, ini belum kemarin. Kemudian nanti dapat dikembangkan juga penggunaan matrik rotasi untuk menentukan lintasan. Nah ini, jadi nanti untuk navigasi itu kan nanti selain harus menentukan orientasi berarti sudut attitude and heading-nya juga harus dapat menentukan lintasan. Nah kita nanti akan mencoba menentukan lintasan pesawat UAV ini dengan menggunakan matrik rotasi. Matrik rotasi sudah ada materinya, nanti tinggal digunakan ya. Kemudian data-data dari sensor juga sudah ada, nanti tinggal digunakan. Kemudian, nah ini kalau kita nanti sudah bisa menentukan lintasan UAV, nanti ada koreksinya. Koreksinya nanti menggunakan kondisi statik dinamik. Nah ini kondisi ini juga kemarin sudah dikerjakan pada waktu penentuan sudut orientasi. Nanti tinggal dikembangkan untuk penentuan pada saat penentuan lintasannya. Nah, ini semua dikerjakan menggunakan MATLAB nanti ya. Jadi menggunakan MATLAB, MATLAB-nya tidak perlu yang berat-berat. Kalau dari saya sendiri saya menggunakan 2016A, tapi saya kira semua instruksi di situ itu merupakan instruksi dasar ya. Sehingga nanti kalau dikerjakan menggunakan MATLAB 2010 saya kira bisa ya, tidak ada masalah ya 2010 atau mungkin 2013 saya kira nggak ada masalah. Sehingga nanti jika ada yang mengalami kendala masalah laptopnya, mungkin yang kalau menggunakan 2016 terlalu berat, ini silakan menggunakan yang versi yang lebih lama, masih tetap kompatibel gitu ya. Nah itu yang penentuan sudut orientasi dan penentuan lintasan UAV. Nah sekarang untuk pengembangan tampilan seperti tadi ya, seperti pada PFD tadi, ya, nanti ada satu tema lagi nanti yaitu pengembangan tampilan dan heading. Bagaimana yang ada di PFD tadi itu. Nanti ini juga bisa menjadi beberapa tema ini ya. Penentuan tampilan ini kan nanti apakah nanti mau itu dulu, entah itu headingnya dulu atau nanti sudah merupakan gabungan. Terus bagaimana membuat tampilan itu lebih tepat, nanti ada banyak tema di sini. Nah, nomor 1 sampai 5 ini software semua, bisa menggunakan MATLAB. Kalau mau ada yang mau menggunakan Python, silahkan ya, karena Python ini sebenarnya merupakan software untuk masa depan ya. Beberapa ada seorang dosen di Teknik Dirgantara itu yang dia tentang apa ya kemarin simulasi di pesawat itu juga menggunakan Python ya, karena memang Python ini merupakan software yang open ya, free ya. Jadi dia nanti open source ya, sehingga dapat dikembangkan. Cuman itu mungkin kalau di Python ya kalau untuk menampilkan grafik agak sedikit panjang listingnya ya, karena harus coding gitu nanti ya. Tapi karena coding itu nanti malah kita bisa membuat grafik itu custom, sehingga membuat tampilan PFD tadi itu kalau menggunakan MATLAB saya masih ini caranya agak susah, karena MATLAB kalau di custom agak susah, tapi kalau menggunakan Python lebih mudah untuk di custom. Nah, kemudian itu 1 sampai 5 ini simulasi software semua, kemudian yang terakhir yang 6 ini hardware. Nah, sekarang kalau simulasi sudah bisa kita tentukan sudut orientasi maupun lintasannya, nah sekarang kalau menggunakan hardware bagaimana? Nah, berarti ini menggunakan sensor IMU ya. Sensor IMU, hardware, dan ini pun juga sudah dicoba oleh kakak kelas angkatan 2015 kemarin. Sudah ada datanya, cuman saya masih menunggu mereka sudah bisa tepat ataukah belum untuk menampilkan data ke IMU tadi itu. Nah itu ada 6 tema besar, nanti meskipun cuma ada 6 tema besar, tetapi nanti di dalamnya nanti kalau mau dikembangkan itu nanti akan banyak sekali judul skripsi yang dapat diambil ya. Kalau kita lihat tema tentang AHRS dan untuk penentuan lintasan pesawat itu kalau dilihat di jurnal itu banyak sekali sekarang itu jurnalnya, dan memang kebanyakan jurnalnya itu memang jurnal-jurnal dari luar ya. Kalau dari dalam negeri masih sedikit. Nah ini merupakan kesempatan kita. Kalau di dalam negeri itu masih sedikit, kalau ditampilkan dan
submit untuk publish itu kemungkinan diterima malah besar. Tapi kalau jurnalnya itu sudah banyak di dalam negeri, ya, kalau nanti disubmit ke jurnal kadang-kadang dibandingkan dengan yang lain. Tapi karena ini belum banyak di dalam negeri, maka kalau disubmit kemungkinan diterimanya malah besar. Nah, inilah kesempatan kita ya sebelum nanti kedulan dengan yang orang lain. Nah, nanti silahkan itu nanti kalau mau diambil, kemudian nah ini saya tampilkan juga mungkin di sini untuk ya yang sudah dipublikasikan itu apa saja. Nah, ini kita lihat di sini di bawah ini sudah ada ini ya. Publikasi penelitian di teknik elektro. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah ada beberapa publikasi tentang skripsi di teknik elektro. Ini ada ini yang pertama ini ya, rancang bangun ini dari Pak Deni dulu ini alat ukur, ini V3S. Nah, ini yang kemarin yang dari saya ini ya, Kalman filter ini ya. Kemarin untuk ini Kalman filter dasar ini ya, masih dasar ini untuk sensor akselerometer, tapi sudah ada publikasinya. Kemudian yang berikutnya juga ada ini yang estimasi sudut rotasi benda kaku itu juga itu ada, nanti dapat dikembangkan. Yang lainnya habis ya baru dua itu berarti ya dari tema saya ya. Ya, nah itu nanti dapat dikembangkan. Silakan nanti kalau kalian, saya harapkan kalian nanti diusahakan supaya bisa juga nanti submit ke jurnal ya. Selain nanti untuk mendapat tambahan nilai, ya, nama kalian kan nanti akan abadi ini ya. Nah, ini nama kakak kelas Maulana Sohibi ini kan abadi ini kan. Ini kan kalau namanya nanti dapat ditampilkan di sini, ini kan berbeda dengan kalau kalian cuma menulis skripsi aja. Skripsi masuk ke perpus ya sudah selesai. Kalau di search dari internet, dari Google itu nggak akan ketemu. Tapi kalau nanti submit ke jurnal, accepted, dipublish, nanti nama kalian akan tampil di sini. Ini akan ada selamanya seperti ini. Nah, inilah suatu kebanggaan ya. Selain mendapat nilai A, juga kebanggaan karena namanya sudah ada di dunia maya gitu kan. Ya, oke, itu dari saya. Silakan nanti kalau ada yang mau tertarik nanti silakan mungkin japri aja ke saya. Nanti silakan kita mungkin setelah ini saya secara perdik itu mengadakan bimbingan online ya dengan semua mahasiswa yang mengambil tentang navigasi gitu. Bimbingan saya semua. Nanti silakan bisa gabung ke saat bimbingan online itu. Ya. Saya kira itu dari saya Pak Denny. Oh sorry, Bundaru ya. Bundaru. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih Bapak Freddy atas penyampaian penawaran tugas akhirnya. Ada 6 penawaran ya tadi yang sangat menarik. Kita lihat di chat WA-nya. Oke. Ada yang bertanya Pak Freddy dari Andi Suprianto, NIM-nya 16010047. Ya, pertanyaannya, apakah dari masing-masing tema ini sangat terkait satu sama lainnya ya Pak? Gitu. Monggo Pak Freddy. Ya, jadi tema yang satu dengan yang lain ini udah saya tutup ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Tema yang satu dengan yang lain itu memang ada kaitannya. Sehingga nanti, tapi tidak semua tema itu ada kaitannya. Sehingga kemarin itu memang ada yang tema itu yang urut. Jadi ada beberapa mahasiswa, misalnya mahasiswa A, B, C, D itu temanya harus urut. Nah, sehingga kemarin sempat terjadi itu ya A, B, C, D, yang B itu macet, yang C udah mau jalan. Nah, ini akhirnya yang B itu saya lukir kemarin, sempat terjadi seperti itu. Nah, tetapi nanti ada tema-tema nanti yang tidak ada hubungan langsung. Jadi maksudnya nanti ada beberapa tema itu nanti yang dapat dikerjakan tanpa nanti menunggu temannya selesai dulu, itu ada juga yang seperti itu. Oke, mungkin saya tampilkan di sini dulu ini ya. Nah, ini berawal dari kasus kemarin itu. Nah, maka di sini saya coba ini beberapa tema ini yang banyak yang tidak berkaitan langsung. Ada kaitannya, tetapi tidak berkaitan langsung. Contohnya nanti ini, tema nomor 3 ini. Penggunaan matrik rotasi untuk menentukan lintasan UAV.
Nah ini, matrik rotasi ini itu nanti akan mengambil data sudut orientasi. Nah, sudut orientasi itu nanti yang diambil itu yang mana? Apakah sudut orientasi itu hasil dari nomor 1B atau yang 2A? Kalau yang 1B berarti belum dikoreksi, tapi kalau yang 2A berarti sudah dikoreksi. Nah, kemarin biar nanti tidak terlalu besar ketergantungannya, maka kemarin kita ambil solusi yang nomor 3 ini, sudut orientasi itu kan sudah ada datanya langsung dari handphone. Ya, berarti nomor 3 nanti dapat dikerjakan langsung. Dengan cara apa? Dengan cara nanti mengambil sudut orientasi yang didapat dari handphone langsung. Tetapi nanti kalau yang skripsi nomor 1B sudah selesai, nanti bisa mengambil data dari 1B ini. Mohon saya Pak Kalau yang Freddy, 2B sudah selesai, maka share screen-nya belum ada. Share screen-nya belum ada. belum ada. Iya. Oh iya ya. Sorry lupa. Saya belum mencet share screen tadi ya. Ya oke, sudah muncul ya. Oke, sudah muncul ya. Ya, nah ini oke, saya ulangi sedikit ya. Jadi contohnya ini, jadi ketergantungan itu memang dari pengalaman kemarin ya, ini kita coba untuk mengurangi ketergantungan tadi ya. Jadi misalnya ini yang judul nomor 3 ini, matrik rotasi itu nanti digunakan untuk menentukan lintasan UFV. Matrik rotasi ini itu kan sebenarnya kan mengambil sudut orientasi. Ya, sudut orientasi yang diambil itu yang di mana? Nah, kita kan sudah mempunyai sudut orientasi langsung dari sensor di handphone gitu ya, dari pengolahan di handphone. Nah, kalau nanti di awal nanti nomor 3 ini nanti bisa langsung mengambil sudut orientasi dari handphone. Tetapi jika skripsi nomor 1B sudah selesai, nah nanti mengambil dari sini. Nah, itu. Nanti kalau yang 2B sudah selesai atau 2A 2B sudah selesai, nanti bisa mengambil dari sini boleh. Dari 2A boleh, dari 2B boleh. Nah, itu cara yang pertama untuk mengurangi ketergantungan. Atau mungkin nanti skripsi pertama menggunakan matrik rotasi, mengambil sudut orientasi dari mana? Dari handphone. Kalau itu sudah selesai, nanti skripsi yang kedua nanti mengambil sudut orientasi dari ini yang sudah dikoreksi. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti mengambil sudut orientasi dari yang sudah dikoreksi dari kovarian plus total akselerasi. Nah itu. Nah jadi memang ketergantungan sudah kita kurangi dan nanti silakan nanti komunikasi dengan saya aja, nanti kira-kira nanti ini ketergantungannya dengan siapa gitu. Jadi pada prinsipnya data itu kan sudah ada semua sebenarnya. Data itu sudah ada semua, data dari handphone sudah ada, datanya itu. Nanti kalau nanti andai kata teman lain belum selesai, ya ambil dari itu aja, dari handphone aja. Tapi kalau ada teman yang sudah selesai, nanti mau dikembangkan, mengambil data, misalnya dari nomor 2 gitu, boleh. Berarti kan dia sudah mendapat sudut orientasi yang sudah dikoreksi, berarti sudah lebih tepat gitu. Nah itu, jadi jangan khawatir kalau nanti harus menunggu teman gitu, enggak. Jadi sekarang sudah kita buat lebih independen, sehingga nanti tidak harus menunggu teman itu selesai dulu. Kecuali yang nomor 5 ini. Ya. Nah ini kalau yang kecuali yang nomor 5 ini. Nah, kalau yang nomor 5 tentunya harus menunggu paling tidak satu itu selesai dulu ini. Yang 1A, 1B itu selesai dulu. Karena kalau 1B belum selesai, yang mau ditampilkan apa kan? Tidak ada. Nah kalau 1B sudah selesai, bisa mengambil data dari 1B. Yang ditampilkan itu data sudut orientasi langsung hasil hitungan Kalman filter. Kalau nomor 2 sudah selesai, berarti nanti yang ditampilkan sudut orientasi dari Kalman filter yang sudah dikoreksi. Gitu. Nah itu, nah sehingga nanti tidak terlalu tergantung dengan yang lain. Yang nomor 6 ini ya, kalau yang nomor 6 ini mungkin ini agak bersabar sedikit ya, kita masih menunggu kakak kelas yang menyelesaikan untuk akses sensor IMU ini ya. Dia menggunakan sensor IMU hardware di muatan roket. Nah, kita tunggu sebentar, mungkin dalam waktu beberapa 1 bulan 2 bulan ini saya kira sudah selesai nanti. Ya saya kira itu ya Bung Daru ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Terima kasih Pak Freddy untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Mas Andi Supriyanto yang telah bertanya.
Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke lain-lain ya. Untuk mengefisien waktu, saya lanjutkan dulu ke penawaran berikutnya, gitu ya. Untuk penawaran selanjutnya ada dari Bapak Insinyur Sucianto MT. Jangan lupa bagi yang ingin bertanya, nanti tetap bisa bertanya via chat Zoom. Silahkan diketikkan saja, jangan lupa menyebutkan nama dan NIM-nya, gitu ya. Langsung saja kita sambut bersama Pak Suci. Pak Sucinya sudah ada? Pak Gundaru, Nggih. Pak Suci anu aja dilewati aja, di bypass ke selanjutnya. Oke, karena Pak Sucinya, Bu Yeni monggo silakan, Bu Yeni dulu nggak apa-apa. nggih. Kita hari ini kedatangan tamu spesial ya, yang sedang S3 di UGM. Kita sambut bersama, ini dia bagi yang sudah kangen dengan Bu Yeni, kita ketemu beliau hari ini. Bu Yeni. Bu Yeni Astuti. Halo, suara saya kedengeran? Oke. Kedengeran, Bu. Ini dia, Ya. kita sambut bersama Bu Oh, Yeni. jelas banget, Kepada Bu. Bu Yeni, dipersilakan. Terima kasih Mbak Daru. Minta tolong ini share screen yang kemarin saya kirimkan ke Pak Denny mungkin Pak. Pak Denny. Halo Pak Denny. Bentar Bu, baru berbicara. Oh iya, siapa? Sinyalnya baru jalan. Nah, Ya, baik. Rekan-rekan mahasiswa, saya langsung saja ya. Ini bagian dari penelitian disertasi saya mengenai sistem pengenal suara. Ini ke topiknya bidang ke digital processing, pemrosesan digital. Jadi topik yang saya ambil mengenai speech processing atau pengolahan suara. Ini saya tampilkan dulu pembagiannya dalam speech processing. Ada analisis atau pembuatan, kemudian rekognisi atau pengenalan, kemudian coding. Nah, dari rekognisi ini ada 3 bagian lagi yang bisa diambil dalam penelitian. Ada speech recognition atau pengenal ucapan, kemudian speaker recognition, pengenal penutur, dan language recognition atau pengenal bahasa. Next. Slide selanjutnya. sinyalnya lambat ini Bu. Oh ya, saya tunggu Pak, nggak apa-apa Pak. Ini ada beberapa judul yang bisa rekan-rekan mahasiswa ambil. Yang pertama mengenai pengenal suara berbasis template based, jadi masih yang mudah aja. Nanti kita ambil contohnya, contoh suara, kemudian kita ambil juga suara lain, kemudian dicocokkan. Ini suaranya siapa? Kemudian itu yang pertama untuk mengenali gender, yang kedua untuk mengenali emosi, jadi ini emosinya baru marah atau baru sedih. Kemudian yang ketiga mengenai pengenal penutur. Kalau di sini lebih ke siapa yang berbicara, apakah Bu Yeni, apakah Mbak Daru, apakah Pak Freddy. Kemudian yang keempat, pengenal penutur. Kalau yang nomor 3 tadi berbasis template base, yang nomor 4 basisnya ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri itu misalnya frekuensi. Ciri frekuensinya Bu Yeni ini range-nya sekian. Frekuensinya Bundaru, frekuensinya sekian. Nah, itu perbedaannya dengan yang judul nomor 3. Kemudian yang nomor 5, kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang lowong mungkin, waktu luangnya banyak, kemudian tertantang untuk membuat sistem yang lebih kompleks,
Di sini saya tawarkan pengenal suara dan wajah. Basisnya template base, jadi masih yang sederhana. Template base itu dasar contoh, ada suara contoh, kemudian ada suara yang diujikan. Nah, ini tujuannya untuk mengenali identitas saat menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita kalau melihat ini siapa ya, gitu agak susah karena semua pakai masker. Di sini saya gabungkan suara dan wajah untuk mengenali siapa yang sedang berbicara. Itu penawaran judul dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang tertarik atau mungkin mau tanya-tanya dulu, silakan. Via WA, oke. Via apa lagi? Ya, WA ya, adanya ya. Gitu, Bunda Ru? Baik, Bu Yeni, sudah cukup? Iya, sudah Bu. Oke, kalau sudah cukup, karena di Zoom chatnya belum ada yang bertanya, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung mungkin dengan suara gitu, bisa raise hand-nya, nanti akan langsung berkomunikasi dengan bintang tamu spesial kita hari ini gitu ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena mungkin masih menyusun pertanyaan, Bu Yeni, terima kasih untuk pemaparan penawaran topik tugas akhirnya, nggih. Untuk pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bu Yeni, mungkin nanti bisa disampaikan di sesi lain-lain gitu. Ngoten nggih Bu, terima kasih untuk ya. Terima partisipasinya. kasih Mbak Daru. Nggih, sami-sami. Untuk selanjutnya penawaran dari Pak Paulus. Pak Paulusnya apakah ada? Pak Paulus? Ada Bu, ada sebentar. Oke, ada. Oke, karena Pak Paulusnya ada, nanti bagi yang ingin bertanya kepada Pak Paul, seperti biasa ya, silakan nanti bertanya via chat Zoom-nya, jangan lupa sebutkan nama dan NIM-nya. Kepada Pak Paulus kami persilakan. Ini. Sebagai pikiran perbudakan terdiri dari ribuan macam bahan, ribuan macam komponen. Mohon maaf Pak, suaranya ada noise-nya. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Ini juga pada mahasiswa sekalian. Ini ada judul tugas akhir yang sementara ini saya tawarkan baru 3 parameter pemodelan generator. Judul 1, yang kedua dan yang ketiga ini semuanya berhubungan sama pengembangan dari mata kuliah teknik kendali. Kemudian ini dari motor listrik.
Baik, untuk judul yang kedua, ini analisis dan desain untuk kompensator TI ya, proporsional integral. Ini pada pemodelan state space, motor induksi, generator sinkron 3 fase. Ini karena diakibatkan oleh tegangan yang tidak seimbang. Dari 3 judul ini bisa Suaranya putus-putus nih Pak Paul ya. Share screen-nya sama suaranya putus-putus ya. Sinyalnya hilang-hilang. Baik, ini dari saya. Untuk sementara mungkin bisa ditambahkan ya, seandainya nanti ada yang bertanya lagi. Baik. Halo, Bung Daru. Nggih, Pak. Sudah selesai dari Pak Paulus tadi? Selesai Pak Paulus? Sudah Pak, berdua. Pak Paulusnya sudah selesai? Sudah selesai, sudah. Karena sampai tadi situ itu ya? mayoritasnya putus-putus Pak, dan share screen-nya tidak kelihatan karena jaringannya memang jelek ya Pak. Mau diulangi atau selanjutnya? Ulangi Pak. Kayaknya sudah jaringan. Atau mungkin bisa di ITDA Yogyakarta untuk presentasi pemaparan untuk penawaran judul TA-nya. Ini bisa. Tapi jaringan. Ya, mohon maaf. Ya, ini saya ulangi lagi. Untuk
saat ini ada 3 penawaran judul tugas akhir kepada mahasiswa sekalian. Untuk yang judul pertama, ini adalah penentuan parameter dalam memodelkan generator 3 fase ini dengan analisis frekuensi respon. Nah, kemudian yang kedua itu adalah analisis dan desain untuk kompensator proporsional integral. Nah, ini juga pada pemodelan motor induksi 3 fase, nah, ini menggunakan state space. Dan kemudian yang ketiga, ini juga sama, pemodelan state space dalam menganalisis generator sinkron 3 fase, ini sebagai akibat salah satu tegangannya itu tidak seimbang. Oke, ke semua judul ini hanya simulasi saja dengan MATLAB, tidak membuat alat. Nah, ini yang dibutuhkan hanya ketekunan dalam memecahkan sebuah masalah. Ini juga perlu perlu kerja keras karena rumus-rumus yang dipakai juga banyak. Monggo dipersilakan kepada mahasiswa sekalian jika ingin mengambil tugas akhir. Baik, terima kasih Bu Daru. Saya kembalikan ke Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan biar mahasiswa saja. Oke. Makasih, Terima Bu. kasih Pak Paulus untuk penyampaian penawaran judul tugas akhirnya. Kalau dari Pak Paulus ini malah lebih sederhana, yang penting ketekunan, enak banget kan? Siapa tahu ada yang tertarik, monggo saja menghubungi beliau, atau mungkin bisa tanya juga via chat Zoom-nya. Karena saya lihat ini belum ada yang bertanya via chat Zoom, mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan. Silahkan raise hand-nya, nanti akan kami persilahkan untuk bertanya. Sepertinya masih menyusun pertanyaan Pak ini untuk para mahasiswanya, sehingga nanti jangan sungkan-sungkan ya, langsung bertanya saja, mungkin akan dijawab nanti di sesi lain-lain gitu. Untuk mengefisiensikan waktu, saya lanjutkan terlebih dahulu untuk penawaran tugas akhir berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Catur. Pak Catur, sudah siap? Suara saya sudah masuk, Bu? Sudah Pak, jelas sekali. Wah, jelas. Pada Pak Catur dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatannya kepada saya ya Bundaru dan rekan-rekan dosen yang lain ya. Mungkin kalau dari saya tadi banyak sekali ya untuk beberapa topiknya gitu kan. Beberapa tawaran dari Pak Freddy tadi sudah 10 ya, kemudian dari Bu Yeni 5, kemudian dari Pak Paul sudah 3, dan dari Pak Denny sudah hampir 10 mungkin ya. Mungkin dari Bundaru, mungkin saya menambahkan saja gitu ya. Jadi saya tidak saya tidak memaksakan gitu ya. Maksudnya mahasiswa mengambil kaitannya ini, cuma saya hanya temanya saja yang berkaitan dengan teknologinya yang kedepannya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan saya mungkin agak lain dengan yang lain gitu ya. Mungkin kalau yang tadi berkaitan dengan pesawat, avionik, kemudian mengguling kanan kiri gitu ya ke Pak Freddy tadi. Nah, saya adalah berkaitan dengan jaringan gitu ya. Nah, di sini saya ada beberapa mungkin tema ya. Nanti bisa di breakdown sendiri gitu ya. Kira-kira ke arahnya kemana gitu ya. Kenapa? Saya tidak membatasi, saya biasanya gini ya, setiap ini adalah tidak membatasi dari pikiran dari kreativitas dari mahasiswa gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa nanti kira-kira pengen menambahkan silakan gitu ya. Jadi intinya gini, saya nanti bisa berkaitan dengan jaringan, kemudian ada simulasi Cisco ya. Nah Cisco itu kalau simulasi itu adalah menggunakan paket tracer gitu ya. Nah tujuannya apa? Itu adalah nanti ke arah, kalau tadi Pak Freddy, Pak Denny itu adalah menyinggung industri 4.0 ya, itu adalah ke arah jaringan. Nah, itu adalah berkaitan dengan Internet of Things-nya gitu ya. Nah, ketika kita berbicara dengan Internet of Things ya, nanti ke depannya tadi Pak Freddy juga menyinggung dengan menggunakan bahasa Python ya.
itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan untuk mendukung interacting itu ya. Nah, itu adalah nanti ke depannya adalah semua akan terhubung gitu ya. Seperti apa? Nanti saya share videonya. Mungkin teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah saya itu sudah pernah saya suruh membuat resume tentang peluang interacting di Indonesia gitu ya. Nah, kira-kira itu nanti saya share di YouTube gitu ya. Kira-kira videonya seperti apa gitu ya. Nah, itu kira-kira nanti bisa dilihat kira-kira targetnya seperti apa. Karena gini, nanti pengennya teman-teman kerja mau di bagian apa? Mau di bagian pesawat, bagian avionik atau bagian jaringan gitu ya. Nah, kalau bagian pesawat mungkin bisa mengambil topik-topik dari Pak Freddy, Pak Denny, kemudian Pak Paul gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan jaringan mungkin tadi ke Bu Yeni juga itu tadi ya untuk deteksi tadi untuk jaring apa namanya? Untuk berkaitan dengan apa namanya? Rekaman wajah, suara dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian adalah bisa kalau saya juga bisa untuk simulasi MATLAB. Nah, simulasi MATLAB software-nya kemudian yang kedua tadi pertama adalah menggunakan paket tracer simulasinya, kedua adalah menggunakan MATLAB, ketiganya adalah menggunakan antena software. Nah, antena software itu adalah mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, 2016 ada ya menggunakan antena software Unsoft gitu, HFSS gitu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk sistem komunikasi. Nah, di sini adalah digunakan untuk apa? Untuk membuat perancang itu baik itu antena maupun kalau teman-teman tahu radar. Nah, itu adalah bisa disimulasikan menggunakan antena software gitu ya. Nah, mau kerjanya frekuensinya berapa sih untuk antenanya? Nah, itu bisa disimulasikan terlebih dahulu ya. Baik itu menggunakan antena software atau dikombinasikan dengan menggunakan MATLAB. Oke, kemudian bisa juga berkaitan dengan ini ya, sistem komunikasi itu kinerjanya. Kinerja itu adalah kalau di dalam sistem komunikasi untuk analog itu kita akan mengenal istilah share ya. Ini signal error rate ya. Jadi kira-kira sinyal yang error berapa. Tapi kalau berkaitan dengan komunikasi data yang digital itu adalah berkaitan dengan BER, bit error rate-nya. Nah, itu adalah untuk menghitung atau mensimulasikan bisa digunakan ini. Bisa nanti teman-teman mahasiswa cari ya, kira-kira kata kuncinya ini gitu ya. Atau kedepannya adalah bisa teman-teman ke arah ke analisa traffic pada streaming. Kalau bahasanya adalah VOD, video on demand gitu ya. Mungkin teman-teman lebih kenal namanya VoIP atau misalnya telepon menggunakan apa namanya WA itu ya, telepon menggunakan kamera apa namanya menggunakan jaringan itu, voice over internet protocol. Nah, di sini itu adalah kalau berkaitan dengan jaringan juga bisa dianalisa di situ. Tujuan apa? Kedepannya adalah kayak misalnya pesawat itu akan layanannya itu adalah untuk entertainment-nya adalah kita akan di pesawat itu bisa nge-game secara online, kemudian kita juga untuk streaming secara online di dalam pesawat. Kita tahu ya kalau sekarang itu kita ketika untuk naik pesawat gitu ya, itu tidak boleh menyalakan apa namanya handphone ya, terutama untuk sinyalnya itu ya, karena untuk interferensi. Nah, tapi ke depannya itu adalah itu kita dituntut untuk di pesawat itu untuk entertainment-nya itu adalah bisa streaming gitu ya. Nah, itu caranya gimana? Nah, itu bisa disimulasikan nanti teman-teman cari itu kira-kira modelnya seperti apa gitu ya. Atau kalau teman-teman tahu OpenBTS, nah OpenBTS itu jadi kalau BTS itu kan dengan frekuensi tertentu, frekuensi di apa namanya komersial gitu ya. Tapi sebenarnya di WiFi untuk frekuensi WiFi ya wireless fidelity itu di 2,4 GHz itu bisa dibuat BTS. BTS-nya seperti apa? Itu adalah BTS kecil. Bisa komunikasi dengan menggunakan handphone. Apa? Seperti apa? Nah, nanti teman-teman cari OpenBTS. Seperti apa sih kan itu? Nah, itu banyak sekali untuk pemodelannya. Kalau pengen ke jaringan atau menggunakan ingin mencari interferensi wireless. Jadi di dalam komunikasi pasti ada interferensi gitu ya. Baik itu wireless
gitu ya, wireless yang untuk untuk internetan itu ya, teman-teman itu. Nah, itu adalah misalnya di dekat musola itu. Nah, itu kira-kira channel berapa itu yang bisa intervensi berapa? Itu akan ngefeknya ke apa sih? Ke komunikasinya atau ke kecepatannya. Nah, itu bisa sebagai topik dari untuk tugas akhir. Nah, mungkin itu saja yang untuk kira-kira kaitannya dengan yang bisa dicari ya, teman-teman nanti bisa cari di Google ya. Karena nanti kalau topiknya agak ini sebenarnya bisa meluas. Ini adalah kata kuncinya bisa nanti dicari. Oh, nanti kira-kira saya pengennya kemana sih kan itu ya. Nah, itu bisa teman-teman mahasiswa cari itu di Mbah Google ada banyak lah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Monggo, Bunda Ru. Terima kasih Pak Catur untuk penawaran topik tugas akhirnya, menarik sekali ya. Di situ ada juga BTS, tetapi BTS yang dimaksud bukan BTS yang itu loh ya, ini BTS dalam konteksnya teknik elektro gitu ya. Untuk sementara ini saya bacakan chat Zoom-nya terlebih dahulu. Untuk chat Zoom-nya sementara juga masih belum ada yang bertanya. Mungkin masih menyusun pertanyaan di belakang gitu ya. Atau mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand-nya terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan jika ingin bertanya secara langsung. Kayaknya nggak ada, Bu. Ini kayaknya udah penuh dari topiknya Pak Freddy sama Pak Paul sama Pak Denny nih. Oh gitu ya Pak. Sama Bu Yeni itu udah 5 tadi ya. Udah kayaknya Iya. udah habis ini. Kalau saya masih sisa-sisa itu kalau ada. Ya Oh moga-moga. gitu ya. Mungkin juga masih menyusun pertanyaannya. Nanti silakan jangan lupa ada sesi lain-lain untuk bertanya gitu ya. Untuk sementara saya lanjutkan terlebih dahulu untuk penawaran topik yang berikutnya. Terima kasih Pak Catur untuk penawaran topik tugas akhirnya. Kita lanjutkan, ada penawaran dari Pak Denny Dermawan. Pak Denny sudah siap? Oke, siap. Oke, kepada Pak Denny dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bunda Ru atas waktunya. Ya, tapi sebelumnya ini ada titipan dari Pak Bambang ya. Karena kalau Pak Bambang hadir nggak ya di sini? Nggak ada kayaknya ya. Karena kemarin beliau minta izin mengantarkan putranya ke bandara ya, gitu. Mau pulang ke Aceh gitu. Nah, kemudian beliau menitipkan ke saya ada beberapa buah judul itu. Oke, baik, saya carikan dulu. Nah, ini yang dari Pak Bambang ya. Dari Pak Bambang, beliau menitipkan beberapa judul ini ya, ada 3 judul yang dititipkan ke saya. Yang pertama yaitu analisa load sharing dan load, ada yang terputus ini kayaknya Pak. Ya, ada load sharing dan load apa ini, ada sesuatu yang terputus ya pada gardu hubung ya. Hubung enggak pada gardu hubung apa itu loh Pak. Ini keterangannya kita suruh mencari gardu hubung terdekat ya. Gardu hubung ini gardu induk bukan? Iya, gardu induk ya. Nah, karena Pak Bambang ini kan spesialisnya ke arus kuat ya. Nah, jadi beliau juga memberikan judul-judulnya juga mengenai arus kuat ya. Kemudian yang kedua, analisis respon kecepatan motor arus searah dengan fuzzy logic controller atau FLC. Keterangannya kita disuruh mendalami penggunaan fuzzy logic controller. Kemudian judul yang ketiga yaitu pengaruh pembebanan terhadap kecepatan dan konsumsi daya pada mesin penggiling kayu ya di PT tertentu. Keterangannya kita disuruh untuk mencari pabrik multiplek terdekat. Nah ini
titipan judul-judul tugas akhir yang ingin diberikan ke mahasiswa dari Pak Bambang Sudibyo. Oke, silakan dicermati ya, mahasiswa yang background-nya mungkin dari harus kuat ya, yang tertarik ini silakan dicermati. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Pak Bambang Sudibyo. Oke, baik. Sekarang penawaran judul dari saya. Nah, kalau saya sebetulnya yang sudah tahu saya ya silakan ya, mau apa? Mau punya judul sendiri apa gitu silakan. Tapi kalau saya menawarkannya yang ini yang saya tawarkan ya. Tuh yang fokusnya yang ini. Jadi ada topik yang bisa dijadikan judul tugas akhir, ada 2 topik yang ingin saya berikan. Yang pertama yaitu masalah digital filter. Nah, di sini saya berikan blok gambaran untuk sebuah digital filter. Dia ada di mana? Ternyata dia ada di tengah ya. Nah, digital filter ini, maaf ya ini agak kuliah sedikit ya, setengah SKS lah. Ya, digital filter itu nanti bentuknya IC ya. Bentuknya IC. Jadi sebuah IC menerima input dari sisi kiri, ya, kemudian memberikan output di sisi sebelah kanannya. Nah, inputnya itu dari ADC, ADC-nya itu dari sample and hold, SH ya, SH circuit. Nah, SH-nya ini dari sinyal analog. Nah, itu sinyal analog. Nah, sinyalnya ini sebetulnya berkaitan sama punya Pak Freddy dan Pak Paul, yaitu. Jadi kan tadi Pak Paul memberikan Pak Freddy memberikan gambaran ada Kalman filter ya. Nah, Kalman filter kalau Anda perhatikan dengan teliti tadi inputnya ada 3, ya. Inputnya 3, outputnya berapa tadi ya? Saya juga agak lupa. Nah, input 3 itu adalah berupa gelombang itu continue. Nah, itu harus diolah dengan Kalman filter. Nah, mengolahnya gimana? Nah, sebetulnya saya itu lebih lebih mengimplementasikan dari desainnya Pak Freddy ataupun Pak Paul ya itu. Jadi kalau Pak Freddy tadi Kalman filter seperti ini, nah kalau di sini Anda diharapkan bisa mengimplementasikannya. Kalau di sini hanya satu masukan ya, XT, nanti keluarannya di ujung kanan juga YT, juga analog ya itu. Masukkan analog, keluar analog, tapi prosesnya digital ya. Sehingga sering disebut dengan digital filter. Salah satunya tadi bisa dalam bentuk Kalman filter. Nah, itu gimana membuatnya? Ya, seperti ini ya. Ini silakan, ini digital filter. Nah, ini bisa disimulasikan ya. Kalau simulasi nanti menggunakan MATLAB, dan kalau simulasi yang dikerjakan hanya di bagian digital filternya saja. Ya, di bagian digital filternya saja karena simulasi. Ya, tuh. Jadi nanti inputnya sudah dalam bentuk digital. Keluarnya juga dalam bentuk digital. Jadi kita hanya mengecek digital filternya saja. Ini kalau mau simulasi menggunakan MATLAB. Ini juga sudah dikerjakan sama kakak kelas Anda ya. Saya nggak lupa namanya ya, tapi tadi bisa di browsing ya mengenai digital filter simulasi dengan MATLAB. Yang kedua yaitu implementasi. Nah, kalau implementasi semuanya Anda kerjakan yaitu ya. Jadi kalau di simulasi ini sengaja saya kasih judulnya dengan blok warna hijau. Kalau yang implementasi saya blok warna merah ini karena ini agak keras yaitu. Agak keras maksudnya implementasinya juga implementasi elektronik hardware plus FPGA. Ya, ini jadi banyak sekali ini. Ini hardware-nya banyak ya. Jadi yang digital filter nanti implementasinya dengan FPGA, yang elektronik hardware-nya ya ini ya. SH circuit ini adalah elektronik nanti kita rakit, ADC kita rakit juga, DAC kita rakit, penguat filter analog juga kita rakit. Clock ADC juga kita rakit. Nah, jadi ada banyak nih. Tapi sebetulnya nggak usah khawatir ya. Ini kita sudah ada hardware-nya ini sudah ada ya. Tinggal nanti digital filternya saja yang Anda ganti-ganti fungsinya. Nah, itu bisa diubah-ubah.
Karena Anda tahu filter itu kan ada low pass, ada high pass, ada band pass, ada band reject. Itu nanti tinggal diubah-ubah saja. Hardware-nya sama nanti. Hardware-nya sama. Ini sudah punya, semuanya ini sudah ada, tinggal nanti programnya saja yang Anda ubah-ubah. Ini yang implementasi ya. Nah, ini saya berikan contoh ya. Berikan contoh, kalau Anda sudah kuliah di pengolah digital, isyarat pengolah digital ya, itu nanti waktu Anda implementasi digital filter pasti punya yang namanya ini ya, blok diagram ini ya, ini punya namanya koefisiennya. Koefisien. Jadi blok diagram ini adalah bagian dari implementasi digital filter. Setelah diimplementasi, Anda nanti muncul ada adder ya, adder penjumlah ya. Ini di teknik digital Anda sudah diberikan kan penjumlah kan ya, dipakai di sini. Mau penjumlah berapa bit silakan ya. Desain Anda berapa? 8 bit oke, 16 bit oke, 32 bit juga oke. Register juga di digital sudah diberikan ya. Register caser ini ya, chip register. Nah, kemudian koefisien. Nah, ini koefisien di sini ada pengali. Nah, pengali. Mudah-mudahan sudah diberikan ya pengali. Nah, di pengali ini nanti banyak sekali algoritma. Ya, ini kan masuk dikalikan keluar itu kan ya. Kalau misalnya koefisien ini nilainya 10 misalnya, maka bilangan yang masuk akan dikalikan 10 baru dikeluarkan. Ya, berapapun nilai masukan akan dikalikan dengan koefisiennya. Nah, koefisiennya ini banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 8 kalau nggak salah. Nah, ini harus Anda implementasikan. Ini bisa jadi subjudul ya, subjudul untuk tugas akhir, yaitu apa? Implementasi koefisien pengali ya, pada digital filter. Ini jadi penunjang lah ya. Jadi untuk support membuat digital filter. Nah, contohnya ini. Contohnya tadi ada 8 koefisien ya, ini ada 8, ini 1, 2, sampai 8 ini ya. Ini yang saya kasih warna hijau ini koefisien yang pertama misalnya ya. Nah, ini koefisien yang pertama, ini nanti ketemunya seperti ini. Nah, ini bagaimana kita mewujudkan atau membuat koefisien 0,08333 ya, tuh. Dengan algoritmanya yang bisa pakai paper and pencil, ini seperti perkalian biasa, dari SD, SMP, SMA, Anda pakai perkalian, itu namanya paper and pencil. Kemudian algoritma Booth, juga ada algoritma Booth, bit pair recording, dan masih banyak algoritma perkalian yang lain. Nah, ini kita ketemu, ini kalau kita salah satu contoh, saya berikan contohnya kalau dibuat implementasinya seperti ini. Oh, ini. Nah, ini ya. Ini untuk implementasi perkalian ya. Perkalian yang nomor 1 tadi itu dibuat blok diagramnya seperti ini. Jadi tiap nanti yang masuk dikalikan dengan koefisiennya tadi, keluar di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya elektroniknya, hardware elektronik. Nah, kalau sudah ketemu blok diagramnya ini kan ada komplement 2 ya. Komplement 2 ini Anda sudah tahu kan ya. Ini sebagai apa ini? Seperti pengurang ya, bilangan komplement 2. Ini ada adder lagi ya. Nah, ini tinggal diwujudkan dalam bentuk hardware. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau Anda tadi blok diagramnya kalau Anda wujudkan dalam bentuk hardware adalah seperti ini ya. Ini adder, ini adder, ini adder, ini komplement 2-nya ya. Ini masukkan 8 bit, ini keluarannya di sini juga 8 bit. Ya, ini. Oke, kalau sudah nanti ya langsung ketemu sesuai dengan fungsinya. Jadi terus balik lagi ke sini ke awalnya ya. Nah, ke awalnya sini. Nah, Anda desainnya di sini ya. Jadi berapapun bilangan yang masuk Anda diolah sesuai dengan fungsinya ya. Apakah dia low pass, high pass, band pass atau band filter. Tapi bentuknya nanti IC ya. Ini untuk menggantikan filter analog. Kalau filter analog kan RLC ya. Nah, ini diganti dengan IC. Ya, jadilah piranti seperti di laptop Anda, di handphone Anda ya. Makin tipis karena filternya sudah dalam bentuk IC. Ya, itu jadi ada 2 topik ya, digital filter sama implementasi pengali pada support digital filternya. Nah, itu
yang bisa saya berikan. Oke. Mudah-mudahan ada wawasannya, nanti silakan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Demikian Bunda Ru, saya kembalikan ke Bunda. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny untuk penawaran topik tugas akhirnya. Ada 2 ya tadi. Bagi yang tertarik, silahkan menghubungi Pak Denny saja, atau mungkin bisa bertanya via kolom chat Zoom-nya. Untuk sementara aman Pak Denny, belum ada yang bertanya via chat Zoom. Atau mungkin ingin bertanya langsung dengan Pak Denny, silahkan. Mungkin juga karena efek opor kemarin, lebaran kemarin masih ada ya Pak. Jadi mereka masih menyusun pertanyaan gitu untuk menyambungkan ke perkuliahan lagi gitu. Untuk sementara tidak ada yang bertanya, silakan bagi yang ingin bertanya ke semua penawar topik tugas akhir bisa bertanya, karena acara selanjutnya mungkin ada lain-lain yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penawaran. Nyuwun Pak Denny, Pak Lasmadi belum. belum. Pak Sucinya mau menyampaikan penawaran? Coba aja. Hadir nggak? Pak Lasmadinya belum ada? Oh, belum ada? Belum? Ada, Pak. Iya, ada. Oh, ada. Oh, ada ternyata. Oke. Kepada Pak Lasmadi dipersilakan untuk menyampaikan penawarannya. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya ya, Bentar. Mungkin saya langsung aja untuk ya mungkin sebagai pertimbangan saja. Saya kira sebelumnya sudah banyak yang menawarkan judul ya. Nah, ini mungkin judul yang dari saya, aplikasi pemodelan penapisan draw atau noise dari sensor ilmu. Lalu yang kedua, salah. Ya, mungkin ini bagi ya mungkin tema atau topik yang bisa sebagai bahan pertimbangan dari yang sebelum-sebelumnya. Saya kira ada mirip kesamaan ya, cuman tidak apa-apa nanti ya. Kalau kesamaan malah ya biasanya gampang digabung nanti ya. Baik, bisa dilihat ya. Bentar, bisa dimonitor. Halo. Bisa, Pak? Bisa. Bisa. Ya, ada itu 4 G. Ya, itu judulnya seperti itu. Silakan dibaca sendiri. Terus nanti kalau ingin konsultasi lebih lanjut, silakan lewat chat atau menemui saya ke kampus ya, izin di Satpam ya, nggak masalah ya. Itu aja. Jadi kita nggak atau mau chat sini mungkin ya bisa, tapi mungkin nggak terlalu aneh ya. Baik, itu Bunda Ruh mungkin yang bisa saya sampaikan. Wow. Udah. Ada 4 penawaran nih, Pak. Ya. Mungkin ada yang ingin langsung bertanya kepada Pak Lasmadi, dipersilakan.
bisa langsung raise hand saja, nanti akan kami panggil untuk langsung bertanya. Mungkin juga masih menyiapkan pertanyaan ya untuk para penawar topik tugas akhirnya, nanti bisa ditanyakan kembali di lain-lain. Untuk selanjutnya, mohon maaf Pak Denny, apakah Pak Suci ada? Pak siapa? Bung Heru? Pak Suci? Oke, sekedap. Sambil Bung Heru dulu menunggu, mungkin. Bung Heru kan punya. Ya. saya Silakan, absen Bung dulu Heru Pak. sendiri. Saya nanti di akhir mawon, sambil penutup gitu mawon. Mungkin sambil menunggu Pak Suci ada yang ingin bertanya ya. Silahkan disusun saja pertanyaannya. Jangan lupa menyebutkan nama dan NIM. Nanti akan dijawab di sesi lain-lain gitu. Pripun Pak Denny, Pak Sucinya sudah siap? Di sini aja. Di sini aja. Gak apa-apa, Pak. Oke, kepada Pak Suci kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heru memberi waktu kepada saya. Saya akan mencoba nih, mungkin tidak menarik bagi mahasiswa, apa menarik nggak tahu ya. Tapi teknisnya nanti bisa koordinasi dengan yang ahlinya ya. Jadi saya menyampaikan aja. Jadi dalam kondisi sekarang ini, saya belum melihat ada pemilihan Presiden BEM ataupun Ketua Senat gitu ya, karena dengan adanya pandemi ini. Tetapi walaupun tidak pandemi juga dalam Ketua Senat mungkin bisa dilaksanakan dengan pemilihan jarak jauh, yang rahasia, adil atau luber ya. Jadi saya mencoba membuat judul di sini adalah pemilihan Presiden BEM atau Ketua Senat IDA dengan radio frekuensi identification atau rapid ya, menggunakan kartu penduduk. Ya, jadi bisa menggunakan kartu penduduk, pemilihannya bagaimana secara rahasia tapi adil gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga saya mencoba, karena yang masuk IDA itu orangnya kan banyak, mobil juga banyak dan sebagainya. Nah, cuma menghitung aja lah berapa mobil yang masuk tiap hari, berapa orang yang masuk tiap hari, bisa dihitung dengan data-data logger, itu harus lintas yang bisa masuk ke gerbang IDA. Ya, ini nanti saya sampaikan ke Kaprodi atau Sekjur, apakah disetujui atau tidak, nanti yang kuasa adalah dari Kaprodi. Yang ketiga adalah otomatisasi manajemen logistik pergudangan menggunakan Arduino. Jadi bagaimana cara mengatur gudang ini dengan hanya menggunakan HP saja. Jadi bagaimana naruhnya, kita sudah punya letak-letak almarinya. Nah, kita apakah naruh untuk mengatur atau mengambil barang-barang tersebut sesuai dengan yang kita perintahkan di HP kita atau Arduino atau komputer. Jadi itu ada 3 mungkin Pak. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suci untuk penawaran tugas akhirnya, sangat menarik sekali ya. Bagi yang penasaran gitu langsung tanya kepada Pak Suci boleh, atau mungkin bertanya via chat Zoom-nya atau mungkin live Zoom-nya gitu, raise hand, nanti akan kami persilahkan untuk bertanya. Demikian penawaran yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen teknik elektro Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta yang sangat menarik sekali ya. Semoga dapat menginspirasi dan menumbuhkan ide baru bagi yang
masih galau mungkin tentang penentuan topik tugas akhirnya gitu. Bagi yang penasaran, silahkan tanya saja via chat Zoom-nya atau bisa raise hand, atau mungkin kalau misalnya di sini terbatas sekali gitu ya, mau menghubungi dosen yang bersangkutan langsung, saya rasa mereka akan welcome banget gitu. Jadi silahkan jangan sungkan-sungkan, langsung bertanya saja gitu ya. Kami berikan waktu untuk bertanya, baik itu bertanya mengenai seputar penawaran tugas akhir maupun mengenai pedoman skripsi juga boleh. Bagi yang sudah membuka webnya, kemudian ada yang kesulitan atau yang bingung, silakan mumpung ada para penulis pedomannya gitu ya, silakan bertanya saja di forum ini. Gitu. Silakan saya beri waktu dulu. Bu Daru nggak ngajukan judul. Ngajukan judul enggak ya Pak? Kalau dari saya misalnya kalau mau ide itu bisa seputar pemrograman dengan Python mungkin yang untuk kedepannya kalau misalnya itu lebih seperti kata Pak Freddy tadi ya, pemrograman masa depan gitu. Memang untuk penulisan pemrograman Python itu memang sekarang kan masih jarang ya, walaupun sudah ada yang mulai menggunakan gitu, tetapi walaupun sulit sumbernya juga sudah ada banyak gitu ya, cuman belum banyak yang mencoba. Silahkan dicoba saja walaupun sulit tapi patut untuk diusahakan gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya ada yang tertarik mengenai sistem dinamik yang ada pada teknik elektro itu juga bisa. Nanti dengan sistem dinamik mungkin bisa menganalisis kestabilan, contohnya misalnya pada gerak roket ya, ada gerak longitudinal maupun gerak yang lain gitu, itu dibentuk sistem dinamiknya saja, tanpa praktek itu mungkin bisa dianalisis kestabilannya, nanti menggunakan nilai Eigen gitu. Itu saja sih Pak sebenarnya dari saya. Oke, ada yang bertanya Pak, dari Putri Aryani NIM 17010008. Untuk tugas akhirnya sendiri, apakah bisa hanya analisis tanpa simulasi? Kira-kira contoh tema yang hanya dianalisis kira-kira apa ya kalau ada? Monggo. Mungkin dari Pak Freddy atau Pak Denny? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Untuk tugas akhir, apakah bisa hanya analisis saja tanpa simulasi? Kira-kira contoh tema yang hanya analisis saja, kira-kira apa ya kalau ada gitu. Terima kasih Mbak Putri untuk pertanyaannya yang bagus sekali ya. Mungkin yang lain juga penasaran nih gitu. Monggo Pak Denny, mungkin ada yang ingin menjawab? Kalau dari saya, analisisnya itu ya simulasi itu. Ya kan ada misalnya ada equation, ada persamaan, ya kan kemudian dibuat, kemudian kan ya harus disimulasikan. Kalau nggak disimulasi nanti gimana? Yang dianalisis apanya? Nggak bisa. Jadi kayaknya ya analisis itu ya simulasi maksudnya itu, ya. Itu menurut Pak Freddy, menurut Pak Paul ya sama. Ada tambahan dari Pak Freddy, Pak Suci silakan. Ya, saya kira hampir sama dengan Pak Denny ya. Jadi tugas akhir itu kan memang poin terbesarnya kan analisis. Nah, untuk dapat menganalisis itu harus biasanya menggunakan simulasi, biasanya. Tetapi kalau tidak menggunakan simulasi, nah, saya juga belum menemukan kasusnya. Kira-kira kalau tidak menggunakan simulasi, bagaimana ya? Dan simulasi itu tidak harus menggunakan MATLAB ya. Misalnya kalau misalnya bisa menganalisis hasil simulasi misalnya menggunakan Excel dari banyak data itu nggak apa-apa, tidak harus menggunakan software-software yang sangat kompleks. Tapi kalau menggunakan Excel ya itu tadi mungkin kasusnya apa itu ya kita belum menemukan ya. Simulasi menggunakan misalnya kalau simulasi rangkaian menggunakan Proteus. Nah kalau bisa mensimulasikan tanpa Proteus ya nggak apa-apa, cuman pakai apa lah itu gitu. Ya jadi simulasi itu kan sebenarnya kan sarana untuk menganalisis.
andai kata analisis tanpa simulasi, ya sulit juga ya. Iya. Ya, Harus ada parameter pengujinya ya, melakukan Pak. kasusnya kalau seperti itu ya. Ya. Kamu mungkin kalau ada yang lain, tambahan yang lain mungkin. Ada yang ingin menambahkan? Apa yang dianalisis? Jadi sebenarnya kalau mau analisis itu kan yang dianalisis harus ada parameter ujinya, Mbak. Nah, oleh sebab itu salah satu parameter ujinya ya dengan simulasi. Sehingga kalau mau analisis ya otomatis simulasi itu harus ada gitu sebagai parameter uji. Sehingga analisis yang kita buat itu tidak hanya kosong gitu, tapi sudah dibuktikan dengan simulasi gitu. Kalau ada parameter lain yang bisa membuktikan analisis tersebut, ya boleh saja gitu. Tapi apa masalahnya gitu ya? Itu sih. Ya kalau di kendali itu nggak bisa ya kalau nggak disimulasi. Karena untuk sistem itu kan harus harus diuji. Bisa uji kestabilan, salah satu yang penting kan itu. Nah, untuk uji kestabilan kan dia harus dikasih input. Nah, kasih input, outputnya bagaimana? Lah untuk membuat hubungan input sama output itu biasanya ya pakai bisa apa? Frekuensi respon, time respon, nah dianalisis. Ya maksudnya analisis itu ngasih input, lihat outputnya, nah, cuma berarti dia melakukan simulasi. Ya, kayaknya satu paket itu. Demikian Bunda, silakan. Gitu Mbak Putri Aryani, mau ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin yang lain juga masih penasaran gitu. Apakah ada analisis tanpa simulasi? Tadi sudah dijawab ya oleh para dosen teknik elektronya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya dari Mbak Putri Aryani tadi. Silakan untuk selanjutnya mau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Tidak hanya seputar penawaran ya, mungkin untuk sistematika pedoman penulisan skripsi juga boleh, untuk template-nya juga boleh, atau mungkin terjadi error-error gitu juga boleh ditanyakan, mumpung ada forumnya gitu ya. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan jangan malu untuk bertanya ya, nanti sesat di jalan nggak ada yang tanggung jawab loh ya, gitu. Untuk info Bundaru, itu pengajuan tugas akhir itu akan kita rekap per bulan. Jadi yang mengajukan bulan ini nanti dosen pembimbingnya akan kita keluarkan di akhir bulan, ya. Jadi jangan ajukan sekarang, besok minta dosennya siapa. Dapat gitu ya Pak. Ya. Nanti kita rekap dulu per bulan ya. Nanti di akhir bulan baru kita umumkan siapa dosen-dosen pembimbingnya. Itu. Gitu ya. Kalian yang mau tanya ini masih sudah banyak judul semua atau iya? Ya. Mungkin pengen itu Pak. Silakan ini yang hadir mahasiswanya mumpung kita ada semua ini, ada Pak Suci, ada Pak Freddy, Pak Paul, ada saya, Bundaru, ada Bu Yeni, ada Pak Catur, Pak Las. Silakan ada yang mau tanya. Tanya kendala apa yang sudah jalan, ada kendala, monggo silakan, enggak apa-apa. Silakan saja ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan loh ya. Mumpung formasi dosen teknik elektronya hampir lengkap gitu ya. Mayoritasnya ada, silakan ditanyakan saja gitu. Dan perlu diingat lagi tadi untuk penentuan dosen pembimbingnya, jangan lupa kalau mengajukan hari ini kami juga butuh proses untuk melihat judulnya, menentukan dosen pembimbingnya gitu ya. Jadi tidak bisa instan hari ini mengajukan, kemudian nanti malam dapat dosen pembimbing. Oh itu tidak mungkin gitu ya, harus dirapatkan terlebih dahulu. Oke Pak, ada yang bertanya lagi dari M. Ali Dakir yang ingin bertanya kepada Bu Yeni. Bu Yeninya masih ada? Pertanyaannya untuk Bu Yeni yaitu dari judul tema yang telah dipaparkan untuk pengambilan data, bagaimana ya Bu serta analisis dan simulasinya
menggunakan aplikasi apa? Terima kasih gitu. Oh, maksudnya mungkin pengambilan datanya bagaimana, kemudian analisis dan simulasinya menggunakan aplikasi apa? Gitu. Untuk Bu Yeni, dipersilakan. Ya, Mbak Daru. Ya, Mas Ali Dakir ya ini ya? Ya, Ya. Halo Mas Ali, lama nggak ketemu ya. ini Jadi berarti gini, salah satu Mas. yang kangen Bu Yeni ini. Jadi gini Mas, kalau masalah data, saya penelitiannya berupa machine learning, bukan deep learning. Machine learning itu datanya terbatas. Kalau Mas mau pakai suara sendiri, boleh. Mau pakai suara temannya, boleh. Jadi datanya nggak banyak, mungkin 5 orang atau 2 orang mungkin juga bisa. Kemudian kata atau yang diucapkan itu diulang. Misal hari ini saya mengucapkan halo. Besok saya mengucapkan halo. Jadi selama seminggu. Kemudian itu nanti dimasukkan ke simulasi pakai MATLAB atau Python. Udah gitu aja simulasi. Kemudian dianalisis hasilnya bagaimana. Apakah bisa 100% sama, nilai kedekatannya berapa. Kalau berbeda, kenapa berbeda dianalisis. Udah gitu aja. Karena ini masih basisnya template base. Template base itu lebih paling sederhana, pengenalan yang paling sederhana. Kalau saya bilang A, kemudian di kemudian hari saya bilang A lagi, otomatis akan lebih kedekatannya lebih bisa dideteksi. Kalau nanti ada lagi pakai neural fuzzy, ya pakai fuzzy atau pakai metode lain yang bisa belajar. Saya ngomong aku, kemudian besok saya ngomong saya, ternyata bisa mendeteksi ini adalah suaranya Ali Dakir. Ini masih yang sederhana, silakan. Mumpung belum ada yang di SLTS sendiri belum ada yang nulis ya kalau yang template base yang kemarin-kemarin MSCC itu malah lebih kompleks, jadi bisa melihat dari yang sebelumnya. Itu Mbak Daru. Terima kasih Bu Yeni untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk Mas Ali Dakir untuk pertanyaannya. Bagaimana Mas Ali Dakir? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih Bu Yeni dari Ali Dakir. Sama-sama. Untuk selanjutnya, Bu Yeni, mau Iya, tanya. Iya, Pak. Iya. Itu Bu Yeni kalau inputnya kan dari sendiri ya? Iya, Pak. Direkam gitu kan ya? Iya, Pak. Ya itu kalau misalnya difilter dulu Bu. Nah, saya Iya. kan sama filter senangnya. Jadi saya Iya. senang filter. Betul itu Pak, malah bagus itu. Kalau saya filter 4 kilo dulu gitu misalnya dia masih bisa kenal enggak itu. Kalau masih bisa kenal saya turunkan lagi filternya jadi 3,5 kHz misalnya. Nah, masih bisa dikenal enggak suara saya. Saya turunkan lagi itu sampai suara saya nggak bisa dikenal gitu. Itu bisa nggak Bu? Jadi topik. Bisa gitu. Pak, bisa. Bisa ya? Sekali itu nanti pengenalan basisnya Nah itu filter. jadi bagus itu Mas Sali Dakir kalau mau penelitian itu nanti penelitian recognize voice-nya dari Bu Yeni, nanti filternya dari saya. Nah itu bisa. Mantap Pak. Nanti Pak. kita cari frekuensi minimalnya itu yang bisa diloloskan, ya frekuensi minimal diloloskan. Nanti kalau ketemu, wah itu nanti bisa untuk channel spacing untuk aircraft communication itu nanti. Selama ini kan channel spacing-nya kan 3,88 kHz. Nah itu kalau dikecilkan, ya kita bisa menambah kanal itu. Ya, tapi lewat begini dulu. Misalnya saya ngomong saya gitu dengan 4 kilo oke, tapi dengan 3 kilo mungkin oke apa tidak, atau dengan 2 kilo oke atau tidak, atau dengan 1 kHz.
Ya harus diuji dulu. Oke, monggo. Oke, terima kasih Pak Denny dan Bu Yeni untuk masukan penawaran yang lain gitu ya, sangat menarik sekali. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Andi Supriyanto 16010047 untuk Pak Catur. Pak Caturnya masih ada? Pertanyaannya tentang tema yang interferensi wireless. Itu lebih ke menuju pembahasan quality of service-nya dan penurunan kinerja atau bagaimana ya Pak gitu. Itu pertanyaan dari Mas Andi. Silakan untuk Pak Catur dipersilakan. Disimpan dulu, Bundaru, nanti. Oke, disimpan Ya. dulu. Mungkin Pak Caturnya Oke. sedang sholat nih Pak. Oke. Oke, pertanyaannya kami simpan terlebih dahulu ya, Mas Andi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin untuk para dosen ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan, monggo, masih ada waktu. Belum ada, Bundaru. Iya. Nanti pertanyaan dari Mas Andi biar dijawab lewat WA secara personal saja. Gitu ya Mas Andi ya. Berarti nanti pertanyaan dari Mas Andi nanti kami sampaikan ke Pak Catur supaya disampaikan jawabannya via WA saja. Gitu ya Mas. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada yang ingin disampaikan lagi, berarti langkah selanjutnya ada sedikit pengumuman. Yang pertama yaitu di akhir acara, nanti sekitar sore ya, akan ada link rekaman acara ini yang dapat dilihat di web TE gitu. Jadi silakan saja nanti sekitar sore, mungkin jam 5 sore gitu ya, silahkan dilihat saja di web TE. Siapa tahu tadi ada yang ketinggalan mencatat gitu ya, atau ada yang kelupaan dalam topik-topik yang sudah dibahas gitu, silahkan nanti buka saja di web TE untuk link rekamannya akan kami sampaikan via web TE. Gitu ya. Dan tadi di chat Zoom juga Pak Catur mengirimkan link ya yang berguna. Linknya tentang IoT dan jaringan. Nah, di situ ada www YouTube itu, silahkan disimpan saja atau mungkin dilihat. Siapa tahu memunculkan ide topik penawaran untuk kalian, gitu ya. Silakan dilihat saja. Ini sudah cukup, tidak ada tambahan, Pak Denny? Bisa ditutup berarti ya, Pak? Karena tidak ada pertanyaan dan tambahan lagi, maka acara selanjutnya adalah penutup. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Acara kita tutup dengan hamdalah atau puji syukur sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini tidak ada tambahan lagi, Pak Denny? Enggak ada, cukup. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Oke, sudah cukup ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya.